Ya, selamat malam. Kami dari kelompok C3 akan presentasikan hasil kami dengan kelompok Yudhya Pradipta, kemudian ada Evan Ebert, kemudian ada Juventus Rico. Yang pertama adalah unit 1, metodologi perancangan langkah 1 dan 2. Yang pertama adalah hasil dari brainstorming. Dengan saya, Immanuel Yudhya Pradipta, dengan gagasan ide facial universal dengan bahan frame dengan busa penopang yang lentur dan tahan lama. Kemudian ada Evan Ebert dengan gagasan ide facial yang bisa digunakan semua orang, termasuk orang yang berkacamata. Kemudian Juventus Rico dengan gagasan ide membuat face shield yang tahan lama dan dapat digunakan pada kegiatan perindustrian. Kemudian ada objective 3 dengan primary good operation use, kemudian sekunderinya adalah ketahanan dengan teori ketahanan terhadap air, ketahanan terhadap panas, ketahanan terhadap bantingan, ketahanan terhadap polesan. Kemudian sekunderi yang kedua, kepraktisan dengan teori kemudahan pada penggunaan, kemudian untuk disimpan, kemudian untuk dibawa, kemudian kemudahan untuk dibersihkan. Kemudian yang sekunderi yang ketiga adalah kenyamanan dengan tertiary. Kemudian adalah establishing function dengan pertama adalah black box dengan input energi manusia dan virus, kemudian ada operasionalisasi, kemudian ada output dengan face shield yang dapat memproteksi. Kemudian adalah transparent box. Yang pertama adalah virus, kemudian pemakaian face shield, kemudian ada pegang face shield pada bagian atas, kemudian tarik pengait yang berupa karet ke arah belakang, kemudian masukkan pengait kepala. Kemudian adalah sesuaikan berupa face shield yang berupa busa yang berada di dahi, kemudian manusia terlindungi dari virus. Ya, selanjutnya adalah penerapan fungsi dari face shield kelompok kami. Fungsi yang pertama yaitu mempermudah konsumen dengan dibagi menjadi dua, yaitu bagian depan face shield dapat dinaikkan, kemudian selanjutnya adalah bagian depan face shield dapat diturunkan. Kemudian fungsi yang lainnya adalah fungsi proteksi, yaitu keamanan dibagi menjadi dua, yaitu memproduksi dari virus dan melindungi muka dari debu dan kotoran. Kemudian dari memproduksi dari virus dibagi lagi, ketika dipakai yaitu memperkecil penyebaran virus, kemudian ketika dilepas akan memperbesar penyebaran virus. Kemudian ini adalah setting requirement dari face shield kami dengan tujuan yaitu performansi penggunaan dengan kriteria pemakaian kurang dari 5 detik, biaya produk untuk membuat satu produk tidak lebih dari Rp50.000, kemudian jumlah material yang dibutuhkan tidak melebihi 5 material, kemudian berat face shield hanya 150 gram saja, kemudian material ketebalan mika hanya 0,3 mm. Kemudian keamanan dapat mengurangi 50% penularan virus. Kemudian umur pakai dapat digunakan sampai 3 bulan. Selanjutnya ini adalah HiQ dari face shield kami dengan quality characteristic, yaitu bahan baku yang ringan, penggunaan maksimal per hari, harga produk, ketebalan busa, dan penggunaan pengait yang fleksibel. Kemudian ini adalah demand quality-nya, yaitu nyaman digunakan, harga terjangkau, dapat menyesuaikan bentuk kepala, mudah digunakan, ringan, tidak mudah lepas atau kendur, dan reuse. Selanjutnya adalah competitive analysis, yaitu face shield bermotif, face shield kacamata, face shield akrilik, dan Trusco face shield. Kemudian ada tabel peta morfologi. Di sini karakteristiknya itu ada bahan baku bagian penutup muka. Rata-ratanya itu plastik, polikarbonat, dan akrilik. Kemudian penggunaan penopang yang lembut itu busa, karet, dan kain. Dan penggunaan penyambung yang kuat itu lem, besi, dan double tip. Dan yang terakhir itu penggunaan bahan yang fleksibel untuk pengaitnya. Ada karet, plastik, dan tali. Jumlah alternatif yang didapat itu ada 81, dan alternatif yang terpilih yang pertama itu plastik, busa, lem, karet, kedua polikarbonat, karet, besi, dan plastik, dan ketiga akrilik, busa, lem, dan plastik.
Kemudian ada unit 2, berisi metodologi perancangan langkah 3. Di sini pertama ada penentuan bobot kriteria. Kriterianya itu ada bahan baku yang ringan, bobotnya 20, penggunaan maksimal per hari, bobotnya 30, harga produk bobotnya 30, ketebalan busa bobotnya 10, dan pengait yang fleksibel bobotnya 10. Total bobot semuanya adalah 100. Kemudian di sini ada sketsa desain dari ketiga alternatif yang terpilih. Kemudian ada skala penilaian 4 titik. Di sini kriterianya sama dengan bobot pada pembobotan tadi, dan skornya ada 0, 1, 2, dan 3. Kemudian adalah matriks evaluasi alternatif. Alternatif 1 adalah alternatif yang kami pilih dengan skor 250. Kemudian alternatif 2 dengan skor 200. Kemudian alternatif 3 jumlah total atau total utility-nya 150. Pada matriks evaluasi alternatif, jumlah atau total utility terbesar adalah alternatif 1. Sehingga alternatif 1 adalah rancangan produk yang dipilih untuk dijadikan rancangan akhir. Selanjutnya adalah unit 3, yaitu metodologi perancangan langkah 4 dan 5. Selanjutnya yaitu analisis desain. Kami menggunakan karet karena dapat menyesuaikan bentuk kepala setiap orang. Kemudian Mika karena memiliki kerapatan yang tinggi sehingga dapat menghalangi dari virus corona. Kemudian busa digunakan karena terasa nyaman di dahi. Kemudian lem digunakan untuk melekatkan busa dan Mika. Selanjutnya adalah eksperimen. Alat dan bahan. Alat yang kami gunakan yaitu gunting, cutter, penggaris, dan spidol. Kemudian bahan yang kami gunakan yaitu plastik Mika, lem, busa, dan tali karet. Dan ini adalah langkah-langkah pembuatan produk kami, dapat dilihat dari langkah 1 sampai 10. Kemudian ini adalah dokumentasi pada saat proses pembuatan Mika. Dan hasil eksperimen kami dapat dilihat pada gambar di bawah berikut, tampak depan dan tampak belakangnya. Ya, kemudian kesimpulannya dari eksperimen ini adalah face shield yang kami buat sudah sesuai dengan rancangan yang dibuat, tetapi ada ukuran yang diubah, karena jika ukuran tersebut tidak diubah, maka face shield yang kita buat itu tidak akan nyaman untuk digunakan. Ukuran yang diubah adalah tali karet. Kemudian ada model pada bagian busa dan mikanya sudah sesuai dengan rancangan face shield, tetapi pada ukuran talinya diubah dari 35 cm menjadi 40 cm. Nah, di sini adalah gambar isometri yang dibuat dengan aplikasi SolidWorks. Kemudian ini adalah exploded view-nya, dan ini adalah multiple ortogonalnya. Kemudian ada tutorial dan level 1 kemudian level 2 divisi rigid, busa, dan tali karet. Kemudian daftar spesifik komponen dengan nama part atau komponen pelindung depan dengan jumlah part 1, penopang Mika jumlah part 2, kemudian pengait face shield dengan jumlah part 1. Kemudian metode perakitannya adalah penempelan menggunakan lem. Unit 4 metodologi perancangan langkah 6 dan 7. Dengan tabel perancangan dengan value engineering, yang pertama adalah Mika, fungsi melindungi dari virus, materialnya plastik, value height dengan cost original 11.000 dan redesign 11.000. Kemudian busa penopang, fungsi sebagai penopang face pada dahi, material busa, value height originalnya 2.000,
kemudian redesign 2000. Kemudian yang terakhir karet pengait, fungsi sebagai pengait face shield pada kepala, material karet, value height, original 3000, redesign 3500. Selanjutnya adalah tabel perbaikan dari unit kami. Pertama itu langkah 3 yaitu perbaikan pada black box dan transparent box. Kemudian langkah 5 yaitu perbaikan pada HiQ. Kemudian langkah 6 perbaikan pada peta morfologi alternatif 1. Kemudian ini adalah penyediaan daftar material untuk produk rancangan yaitu mika, busa, tali karet, dan lem. Kemudian peralatan dan perkakas yang diperlukan yaitu gunting, penggaris, dan spidol. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.